Sudah ada perjanjian yang dalam masa-masa yang akan datang kita insyaAllah akan mengadakan lobby dan bekerja keras untuk itu, supaya poin-poin yang belum dijabarkan akan dijabarkan menjadi undang-undang pemerintah Aceh. Hoka Syedralun Memandum, kawan-kawan sahabat-sahabat saya sekalian semuanya dan seluruh undangan, Niba Uronyo, pada hari ini barusan tadi kita telah mendengar pidato penting yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Haji Dato' Zaini Abdullah, calon Gubernur periode 2012-2017 yang diusung oleh partai yang kita cintai, Partai Aceh. Ya saudara-saudara Partai Aceh, mirah meplak-plak bangsa boh banda. Saya diminta menyampaikan sepatah dua kata. Tetapi saya pikir apa yang telah dikatakan dan disampaikan beliau sudah sangat lengkap. Amat sangat lengkap, karena beliau adalah orang tua kita, abang kita dan guru kita semua. Dr. Zaini Abdullah dengan latar belakang sebagai doktor, bukan doktor binatang ya, tapi doktor manusia. Dr. Zulkifli W. Urang Aceh sangat mengerti bagian-bagian dari tubuh manusia. Tapi sesungguhnya beliau tidak hanya mengetahui tubuh manusia untuk diobati, tetapi juga mengerti bagian tubuh Aceh ini. Tubuh tanah indah tu getanyonyo. Karena mengerti tentang seluk-beluk tubuh, maka beliau juga mengerti bagian-bagian mana yang sakit dan bagian-bagian mana yang perlu diobati. Beliau juga paham benar bagian-bagian mana yang dari tubuh Aceh yang sama sekali tidak boleh diganggu. Bahkan bagian-bagian mana di Aceh yang tidak boleh disentuh. Misalnya seperti syariat Islam. Yang tidak boleh diganggu-gugat. Islam menjadi bagian dari Aceh itu sendiri. Dan Islam telah membuktikan kegemilangannya dalam sejarah Aceh dari abad ke abad. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang ulun kasih dan ulun sayang, saya sebagai orang yang lebih muda dari beliau, saya cuma memiliki semangat dan idealisme tentang Aceh. Bagi saya dan puluhan ribu rakan saya yang bertahun-tahun bergerilya di hutan untuk memperjuangkan hak martabat Aceh. Tapi nyan boroje, jino hanali, jino saban-saban getanyo tak isi perdamaian sejroh-jroh mungkin. Kalau ada segelintir oknum mengatakan bahawa ke depan Aceh akan karu, nyo bohong belaka, hananya. Tanyo tetap komit, pu yang kata berjanji. Boleh saya katakan hari ini di sini adalah di depan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang bahwasanya perang tidak ada lagi di Aceh. Yang ada hanya cuma mengisi perdamaian dan pembangunan. Pembangunan Aceh harus dipacu dengan cepat dan tepat. Sasarannya harus jelas. Kita memiliki uang yang banyak, tapi terhambur-hambur pada hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh rakyat.
Sudah 6 tahun Aceh damai. Sudah 5 tahun Aceh dipimpin oleh orang Aceh kita sendiri. Tetapi kenyataannya rakyat Aceh belum merasa damai dan belum merasa sejahtera sebagaimana kita idam-idam bersama. Kisah sedih dan pilu di bulu semua bakungan yang ditulis oleh surat khabar lokal dan surat khabar nasional dalam 2 hari terakhir menunjukkan bahawa kita belum melaksanakan amanat penderitaan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006. Kita memang telah melaksanakan pembangunan melalui berbagai idea, program dan gagasan, tetapi petani-petani kita di desa-desa belum merasakannya. Konsep pembangunan ke depan adalah pembangunan yang terintegrasikan, pembangunan yang menyeluruh. Tidak ada bangunan yang coba-coba, tidak ada bangunan yang sifatnya cilet-cilet. Kilat sino bacut, kilat sideh bacut. Hana jut kebut lagi nyancara. Semua harus jelas sasarannya dan tidak bocor dalam penggunaannya sehingga tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tertentu yang seperti itu. Misalnya kalau kita katakan akan membagi-bagikan lahan perkebunan kepada petani, itu harus benar-benar kita bagikan. Jangan kita hanya berjanji sementara saudara-saudara kita tetap merana dan nestapa gasin mengkuil dan tapi. Saudara-saudara sekalian, rakan-rakan mandum seperjuangan, lun buka haba bacut perkara pengobatan. Pengobatan gratis bukan untuk orang kaya yang mampu berobat ke mana-mana, ke Medan atau ke luar negeri, ke Jakarta dan bahkan ke Malaysia. Itu adalah hak orang-orang miskin, hak saudara-saudara yang selama ini tak mampu berobat akibat dililit kemiskinan. Rumah sakit yang bagus harus ada di setiap daerah agar rakyat yang memerlukan pengobatan gratis tidak mesti berbondong-bondong ke Banda Aceh. Rumah sakit di Banda Aceh tak mampu lagi menampungnya. Doktor kewalahan, perawat kebingungan, ruang-ruang penuh. Rakyat memang mendapatkan obat gratis, tetapi obat-obat yang mati tarikh, obat-obat expired, jadi hinang klaim pengnya patol lambet. Jadi tulis buat buku ubatnya kata laku. Jadi nyan pengobatan gratis. Tapi harus berjuang dalam peritaan yang lain yang seharusnya tidak perlu mereka alami karena uang yang dipakai untuk program kesihatan itu adalah uang mereka. Partai Aceh tidak menginginkan cara yang seperti itu karena dana itu dibahas dan disahkan dalam forum DPRA yang mayoritas anggotanya adalah fraksi Partai Aceh. Selama Partai Aceh menang, selama Partai Aceh menguasai gedung Parlimen Aceh dan gratis untuk kesihatan dan pendidikan. Kita semua harus tahu bahawa ada orang yang boleh saja menyatakan program kesihatan rakyat itu sebagai miliknya semata-mata. Bahkan dengan berani meletakkan gambarnya pada kartu. Itu adalah reklame murahan, perilaku curang tidak terpuji, saudara-saudara. Rakyat dibodohi dengan berbagai nyanyian, padahal semua orang juga tahu. Kita tahu bahawa sebelum Partai Aceh masuk ke Parlimen, masuk ke DPRA Aceh, program dan dana tersebut tidak ada. Maka dana itu harus transparan dan tepat sasaran. Jangan menjadi ajang untuk menjual diri dan berbohong kepada rakyat Aceh.
Hadirin sekalian yang saya hormati, bagi Partai Aceh ke depan, apapun dana yang disediakan dalam APBA tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang. Tidak boleh ada pengkhianatan dalam rakyat kepada rakyat. Itulah baju saudara-saudara dan peterang perkara kesihatan yang bahwasanya Tata Mahlam punya gratis broken. Kita tambah lagi apa yang sudah gratis. Nyan cita-cita kanyo. Kan tak pegada, tak putar mahlau. Dino plah tumul ke dia penai. Ini plah punya benar doktor depo kuno. Bujeng mubat dino. Hana payah ke terbang, hana payah ke siwa hotel, hana payah ke siwa taksi. Tapi dino akan kenikmati nanti. Dalam kesempatan ini ingin kami tegaskan kembali bahawa komitmen Partai Aceh terhadap kesejahteraan rakyat tidak bergeser sedikit pun. Bagi Partai Aceh, seorang layak menduduki jabatan penting bukan kerana tempat lahirnya, tapi karena kemampuannya. Orang yang lahir di Perlak sama dengan orang yang lahir di Tenom, atau Bukit di Benar Meriah, atau Rikit Gaib di Gaya Luas. Orang yang lahir di Pedia sama dengan orang yang lahir di Singkil, Putacane, Simulu dan Lukuk. Di sini tidak ada orang Aceh Rayu, tidak ada orang Aceh Pedia, tidak ada orang Melabuh, tidak ada orang Tapak Tuan, tidak ada orang Birun, tidak ada orang Alas dan Gayo, tidak ada orang Temiang dan lain sebagainya. Yang ada adalah semua mereka warga Aceh. Orang Aceh yang datang dari berbagai keragaman suku yang semua mereka kita akui, kita cintai dan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama. Tidak boleh ada satu suku pun yang berhak merasa dirinya sebagai warga istimewa, apalagi bangsawan. Semuanya orang Aceh sama. Kita punya hak yang sama dan kedudukan menurut kemampuan dan keahlian masing-masing. Hidup Merdeka! Dan harap kepada rombongan Bandung berhati-hati berjalan dalam nebah motor dan nebah Honda. Jadi sekian nyo keamanan wajib kita perhati kita nyo karena letak panjang masa ukur tanyo Aceh ni. Hidup Aceh! Tanyo Matawa